Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita bahas lagi tentang kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh perempuan Minangkabau. Kali ini kita beri judul Singa Betina dalam Sastra Indonesia dari Minangkabau. Singa Betina dalam Sastra Indonesia dari Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui, Minangkabau ini merupakan industri yang telah banyak melahirkan para sastrawan-sastrawan. Dari rahim Minangkabau lahir sastrawan-sastrawan ternama dan karyanya melegendaris. Sebut misalnya Sultan Takdir Ali Sahbana dengan layar terkembangnya, Marah Rusli dengan Siti Nurbayanya, Abdul Muiz dengan salah asuhannya, Buya Hamka dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah, merantau ke Delhi, dan seterusnya. Aa Nafis melahirkan robohnya Surokami. Tidak hanya itu, Minangkabau juga telah melahirkan banyak para penyair-penyair ternama. Dari rahim Minangkabau lahir penyair-penyair yang disegani. Sebut misalnya ada Khairil Anwar, ada Taufik Ismail, dan seterusnya. Tidak hanya dari kalangan laki-laki, kalangan perempuan juga mengambil posisi dalam dunia sastra ini. Seperti halnya dalam perempuan yang kita bahas kali ini. Perempuan Minangkabau juga banyak terlibat dalam dunia kepenulisan. Hal ini didukung oleh bahwa di Minangkabau lahir banyak surat kabar, termasuk surat kabar perempuan itu sendiri seperti Sunting Melayu, Suara Kaum Ibu, Asrats, Jauharah untuk Bangsa Perempuan. Sehingga surat-surat kabar ini menjadi media bagi perempuan untuk menuangkan karyanya, idenya, gagasannya. Sehingga dari surat kabar ini pula lahir dari ranah rahib Minangkabau ini wartawati perempuan pertama di Indonesia ini, yaitu Rohana Kudus. Nah, dari segi sastra juga telah lahir novelis pertama perempuan dari Minangkabau ini. Inilah yang kita sebut singa perempuan dalam sastra di Indonesia dari Minangkabau. Siapakah dia? Dia adalah Sari Amin Ismail, perempuan yang lahir di Talu Pasaman pada tahun 1909. Dia menempuh pendidikan guru, kemudian mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai guru di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat ini, di Minangkabau ini. Kemudian pernah jadi guru di Aceh, di Bengkulu, di beberapa wilayah di Riau. Di samping menjadi guru, dia juga aktif menulis. Dia menulis di berbagai media massa atau surat kabar ketika itu. Tulisannya bertebaran, seperti adanya ditemukan di Sunting Melayu, di Suara Kaum Ibu, Surat Kabar Pasaman, di Sinar Sumatera, dan seterusnya. Nah, tapi selain aktif menulis, Sari Amin Ismail juga aktif di dalam berorganisasi dan berpolitik. Nah, keaktifan dia dalam berorganisasi dan berpolitik ini berpengaruh terhadap, di antaranya adalah bahwa Sari Amin tidak mau menuliskan nama aslinya di setiap karya sastranya, karena dia menjaga betul identitasnya supaya tidak dikenali oleh kolonial, karena Sari Amin juga menjadi orang yang aktif dalam organisasi dan berpolitik. Di dunia politik, Sari Amin pernah menjadi anggota parlemen di Riau pada tahun 1947 sampai 1948. Nah, inilah Sari Amin itu diantaranya. Namun dalam kancah sastra, Sari Amin tergolong atau termasuk
yang dijuluki bahkan sebagai perempuan pertama menulis novel dalam belantara dunia sastra di Indonesia ini. Hal ini terbukti dengan karya sastra pertama Sari Amin dengan novelnya berjudul Kalau Tak Untung. Novel ini terbit pada tahun 1933 dengan judul Tak Untung tadi, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka sebanyak 188 halaman. Nah, berdasarkan kelahiran novel inilah, dan novel ini merupakan novel pertama yang ditulis oleh perempuan. Oleh sebab itu, Sari Amin menjadi novelis perempuan pertama di Indonesia ini, yang dibuktikan dengan keberadaan novel yang berjudul Kalau Tak Untung itu. Itulah Sari Amin. Dia menjadi seorang guru yang aktif menulis, kemudian keaktifan menulis itu melahirkan sebuah karya sastra yang mengantarkan dia menjadi penulis perempuan pertama dalam menulis novel di dunia sastra Indonesia. Kita patut bangga. Dari rahim-rahim Minangkabau ini banyak bertebaran lahir para pergerakan-pergerakan dan perempuan-perempuan yang menjadi pelopor-pelopor itu, seperti Sari Amin, Ismail, seperti Rohana Kudus, dan seterusnya. Kita contoh Sari Amin dengan kegigihannya menulis dan menjadi pelopor novelis perempuan pertama di negeri ini. Sari Amin meninggal pada tanggal 15 Desember 1995, tepat pada hari ini juga 15 Desember 2020. Kita beri doa Sari Amin Ismail dengan Al-Fatihah. Semoga Sari Amin Ismail tetap diberi sinar oleh Ilahi dalam kuburnya. Demikian saja, jika ini bermanfaat silahkan di like, subscribe, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.